Bismillahirrahmanirrahim kepada seluruh sahabat-sahabat pemerhati kesehatan dan juga lebih khusus, lebih spesial lagi kepada para penyintas dan juga para penderita stroke, baik itu iskemik maupun hemoragik. Ya, iskemik berarti tersumbatnya pembuluh darah, hemoragik berarti pecahnya pembuluh darah. Ya, baik juga stroke yang sifatnya hemiplegia. Apa itu hemiplegia? Hemiplegia itu adalah lumpuh di salah satu sisi badan. Kemudian juga paralisis. Paralisis berarti sifatnya paralel, ya, kanan dan kiri, berarti lumpuh total gitu. Nah, sekarang teman-teman yang punya riwayat penyakit diabetes, kemudian hipertensi, ya, dan juga kolesterol, serta teman-teman yang stres, ya, stres dalam artian lebih cepat emosi, ya, kemarahan, dan juga kurang istirahat. Ini adalah faktor-faktor resiko terhadap stroke, ya. Oke, kita paham teman-teman, otak kiri dan otak kanan ini memiliki fungsi yang berbeda, ya. Otak kiri sifatnya analis, ya, logis, kemudian hitung-hitungan, matematika, ya. Kemudian otak kanan yang sifatnya tentang seni, ya, memori, kemudian hubungan, ya, kemudian juga tentang kebudayaan, ya. Kalau saya kesimpulkan bahwa otak kiri adalah yang hubungannya tentang pikiran, otak kanan hubungannya tentang perasaan, ya. Nah, sekarang berarti ada dua cerebrum atau otak besar manusia, ya, otak kiri dan otak kanan. Berarti kita sudah pahami bersama, ya, kalau lumpuh sebelah atau hemiparalisis, hemiplegia, mohon maaf, ini sifatnya kontralateral. Jadi kalau lumpuhnya di kiri berarti yang terserangnya, pecahnya atau tersumbatnya itu di kanan. Begitupun juga sebaliknya. Oke, teman-teman, ada sebuah teknik, ya, untuk teman-teman pahami bagaimana cek dini buat teman-teman yang merasa ngeri, ya, merasa ngeri karena punya riwayat penyakit yang saya sebutkan tadi. Sifu, bagaimana sih, saya kan punya hipertensi, saya sih punya diabetes, bagaimana supaya saya cek gitu dini, saya takut kalau misalnya terjadinya stroke. Teman-teman, ya, bisa lakukan dua hal yang sifatnya aktivitas ini, ya. Teman-teman silahkan pejamkan mata, kemudian bentangkan tangan, ya, ke depan. Oke, kemudian tutup matanya, hitung selama 30 detik. 1, 2, 3, sampai 30 detik. Ya, nanti kalau misalnya teman-teman buka mata, apabila tangannya salah satu sisi itu turun atau salah satu sisi itu lemah begitu, berarti itu teman-teman sudah bisa mulai khawatir bahwa otak kanan atau otak kiri teman-teman itu sudah mulai melemah. Jadi kalau misalnya tangan kanannya yang turun, ya, atau tangan kanannya yang terkulai, berarti otak kanannya itu sudah mulai melemah, ya. Kemudian teman-teman juga bisa lakukan teknik dengan cara taruh dua tangan dikepalkan di depan dada, kemudian putar, ya, sambil teman-teman lihat kaca atau lihat televisi, ya, lihat kaca atau lihat televisi, fokus pada kaca atau televisi atau fokus pada teman yang ngobrol, ya, fokus pada teman yang ngobrol. Nanti, ya, selama 30 detik juga sama. Apabila teman-teman tidak ada masalah, maka tangan itu terus berputar sama, ya. Tapi nanti kalau misalnya selama 30 detik itu ada satu sisi yang cuma berputar begini, nah itu, ya, berarti tangan kiri ini bermasalah, ya. Begitu juga ada yang berputarnya nggak benar, nah gitu. Nah itu berarti yang mulai melambat itulah otaknya yang bermasalah. Nah itu sudah mulai bisa dicurigai sejak dini. Apalagi teman-teman yang sudah sering menderita lemah, ya, kemudian vertigo, hati-hati. Vertigo ini juga adalah faktor-faktor dini terhadap penyakit stroke, ya. Oke, kemudian
bagaimana cara penanggulangannya? Oke, teman-teman tidak usah jauh ya. Kita coba teman-teman saya kasih sebuah solusi namanya teknik pranayama. Apa itu teknik pranayama? Pranayama itu adalah olah nafas ya. Kalau misalnya di dalam keilmuan China disebutnya Neijin Qigong ya, atau seni nafas ya, seni senam nafas. Begitu juga di dalam Ayurveda India ada yang kita sebut pranayama atau olah energi ya, olah energi sama tekniknya teknik nafas. Oke, olah energi teman-teman, yang paling mudah adalah kita tahu bahwa Rasulullah SAW, kita kembali kepada rujukan kita Rasulullah SAW, kalau tidur itu terlentang ya atau meringkuk ke sebelah sisi ya, terutama Rasulullah SAW itu meringkuknya ke sisi kanan ya. Ketika meringkuk ke sisi kanan, maka hidungnya itu terhimpit dengan bantal atau terhimpit dengan pola tidur beliau ya, hidung kanannya, sehingga hidung kiri itu lebih leluasa menarik oksigen. Oksigen ya itu adalah ki, oksigen adalah prana ya, prana yang sifatnya alami atau natural yang datangnya dari Allah Ta'ala. Maka olah energi disebut juga olah nafas ya. Oke, ketika hidung kiri lebih besar ya, menarik nafas, Rasulullah SAW tidurnya madep kanan, maka si nafas tadi ya, inhale tadi ya, nafas masuk tadi, inspirasi tadi itu langsung menuju kepada otak kiri ya, langsung memperkuat otak kiri. Jadi kita pahami ya, Rasulullah SAW itu memang sedang melatih otak kiri beliau yang untuk lebih berpikiran logis, yang lebih berpikiran analis begitu ya. Kemudian yang kedua ya, selain daripada merawat jantung beliau ya, karena ketika tidur sebelah kiri maka jantung itu yang ada di tidur sebelah kanan, maka jantung yang berada di sebelah kiri itu akan terbebaskan untuk berdetak ya. Nah itu Rasulullah. Dari sini kita pelajari ya, ada teknik pranayama, yang mana teknik pranayama tersebut bisa untuk memperkuat kinerja otak. Bagaimana caranya? Oke, kita akan pelajari teknik pernafasan. Teknik pernafasan inhale-nya atau inspirasinya atau tarik nafasnya itu minimal 4 detik. Ya, ketika menahan nafas minimal 6 detik. Ya, ketika membuang nafas minimal 7 detik. Ya, semakin lama semakin bagus. Ya, tetapi angka minimalnya seperti itu. Ketika inspirasi 4 detik, ketika membuang nafas 6 detik, ketika menahan nafas 6 detik, ketika membuang nafas 7 detik. Untuk apa? Untuk pasokan oksigen di darah. Kita pahami betul bahwa kenapa terjadinya kelumpuhan ya, karena bisa tersumbatnya atau pecahnya pembuluh darah itu karena darah itu kurang pasokan oksigen, sehingga otak kita kurang pasokan oksigen dari darah ya. Nah, kita lanjutkan teknik pranayamanya bagaimana. Oke, kita pegang ya, kalau orang instruk berarti pakai tangan satu yang paling kuat ya. Tapi ini kan kita coba untuk orang yang sudah tadi waspada ya, terhadap pencegahan dini terhadap stroke. Oke, orang yang sering vertigo atau tadi saya katakan kalau yang dibentangkan tangan ke depannya turun atau diputar tangannya mulai melemah satu sisi ya, atau yang sering pusing ya, yang punya penyakit diabetes, kolesterol, hipertensi begitu. Oke, kita pegang satu sisi hidung ya, kemudian tarik nafas, inhale, tahan, kemudian buang di satu sisi hidung yang lain. Begitu juga, ini kan tadi membuang, kita tarik dari sini, tahan, buang, gitu ya. Bisa dipahami, saya ulangi lagi. Tarik nafas di satu sisi hidung, tahan, buang di sisi hidung yang berlainan. Lagi, lanjut.
Tarik nafas di hidung yang kiri, tahan, kemudian buang di sisi hidung yang kanan. Bagaimana jika sudah terjadi stroke? Oke, kalau sudah terjadi stroke, tinggal teman-teman latih otak yang lemahnya, latih otak yang tersumbatnya, atau latih otak yang pecahnya. Misalnya lumpuhnya di kanan, lumpuhnya di kanan berarti pecahnya itu atau tersumbatnya itu di kiri, ya. Berarti teman-teman tinggal begini, ya, tarik napasnya dari hidung kiri, buangnya di hidung kanan. Lagi. Jadi maksudnya adalah inspirasi atau inhale atau tarik nafas di satu sisi hidung, ya, itu memperkuat sisi otak yang tadi kita sifatnya satu sisi tadi. Ya, jadi kalau misalnya menarik nafasnya di kiri, maka oksigen akan masuk langsung ke otak kiri, begitu ya. Oke, jadi teman-teman harus bisa pahami. Nah, itu teknik pranayama yang paling mudah ya buat teman-teman yang sudah ngeri ya atau pencegahan dini terhadap stroke ya. Atau bisa juga dilakukan buat teman-teman yang sedang stroke. Ini teknik pranayamanya ya, atau teknik olah nafas secara Indianya. Ya, barakallahu fiik, semoga penjelasan saya bisa dimengerti. Teman-teman tetap sehat, tetap semangat. Ingat, stroke itu tidak hanya terapi fisik, tidak hanya minum obat dokter dan juga minum herbal dari terapis, tidak hanya fisioterapi ya, tidak hanya ke dokter neurologi, atau tidak hanya akupuntur begitu, tetapi teman-teman juga harus bersemangat untuk mengolah fisiknya teman-teman, baik itu sendi, baik itu otot dan juga sarafnya. Barakallahu fiik, semoga teman-teman disehatkan oleh Allah Ta'ala. Tetap semangat, tetap jaga kesehatan. Yang sakit semoga disehatkan, semoga dilapangkan segala urusannya. Barakallahu fiik, tetap belajar holistik.